Indonesia menjual batu bara ke Cina, India, dan Jepang dalam volume yang tidak tertandingi oleh satu negara pun di dunia. Tapi di tahun yang sama, Indonesia membeli listrik dari Malaysia. Bukan sedikit. 957,5 gigawatt jam. Naik 7,2% dari tahun sebelumnya. Dan Malaysia adalah satu-satunya sumbernya. Pengekspor energi terbesar di kawasan. Pembeli listrik dari tetangga. Dua fakta itu bukan kontradiksi yang perlu dipilih salah satunya. Keduanya benar. Pada saat yang bersamaan. Dan justru disitulah pertanyaan yang belum pernah dijawab secara jujur di depan publik. Kalau cerita energi Indonesia sekuat yang selama ini dinarasikan. Mengapa ada bagian cerita itu yang tidak pernah masuk ke dalam headline? Kalau kamu ada di sini bukan karena video ini muncul begitu saja di beranda. Tapi karena kamu memang mau memahami lebih dalam dari yang ditawarkan kebanyakan konten. Itu sudah lebih dari cukup bagi kami. Kami tidak akan memintamu menekan apapun sekarang. Kalau konten yang jujur dan terverifikasi memang penting buatmu, menonton sampai akhir adalah satu-satunya sinyal yang kami butuhkan. Assalamualaikum. Bayangkan seorang sopir truk di Kalimantan Timur. Pagi hari, sebelum berangkat, dia mengisi solar. Solar bersubsidi, harga di bawah pasar. Kemudian dia mengangkut muatan batu bara menuju pelabuhan. Batu bara itu naik kapal besar, berlayar ke Guangzhou, atau Chennai, atau Osaka, dijual ke pembangkit listrik asing dengan harga pasar dunia yang sedang tinggi. Di hari yang sama, di ujung lain Kalimantan, operator jaringan distribusi listrik menerima pasokan yang masuk melalui kabel transmisi lintas batas dari Sarawak, Malaysia. Dua kejadian. Satu hari. Satu negara. Ini bukan gambaran yang dibuat-buat. Ini adalah realitas struktural energi Indonesia yang beroperasi diam-diam setiap harinya, di balik narasi yang jauh lebih sederhana. Dan ada satu lapisan lagi dari cerita ini, yang baru akan masuk akal setelah kita bongkar angka-angkanya satu persatu. Mulai dari angka yang paling jarang disebut. Indonesia memproduksi 582.000 barel minyak mentah per hari pada tahun 2024. Angka itu kedengarannya besar sampai kamu letakkan di sebelah angka konsumsinya, 1,63 juta barel per hari. Indonesia hanya mampu memenuhi kurang dari 36% kebutuhan minyaknya sendiri. Lebih dari 2/3 harus diimpor. Kamu mungkin sudah menduga ada jarak antara narasi publik dan kenyataan di laporan data. Kamu benar. Dan jarak itu lebih lebar dari yang kamu bayangkan. Cadangan minyak terbukti Indonesia saat ini hanya cukup untuk sekitar 4,1 tahun konsumsi, tanpa impor sama sekali. Pada 2025, investasi eksplorasi migas hulu hanya mencapai 500 juta dolar dari target 1,5 miliar dolar, kurang dari sepertiga. Artinya, cadangan baru hampir tidak ditambah. Sementara konsumsi terus tumbuh bersama populasi. Ini bukan krisis yang tiba-tiba. Ini adalah tren yang sudah berjalan panjang, diketahui oleh para analis energi internasional, tercatat di laporan lembaga multilateral. Dan hampir tidak pernah menjadi bagian dari percakapan publik yang jujur. Jadi pertanyaannya bukan apakah Indonesia punya tantangan besar di sisi minyak. Pertanyaannya, apa yang sedang dibangun Indonesia untuk menghadapinya? Dan kenapa solusi yang paling konkret justru hampir tidak pernah diceritakan dengan benar? Jawabannya tumbuh di kebun sawit. Kalau kamu ingin konten seperti ini terus ada, simpan video ini, dan bagikan ke satu orang yang menurutmu perlu tahu. Program Biodiesel Indonesia bukan agenda lingkungan yang lahir dari tekanan internasional. Ini adalah strategi pertahanan ekonomi yang dibangun dengan sangat sadar selama lebih dari 1 dekade. Mulai Juli 2025, Indonesia menjalankan mandatori B40 secara penuh di seluruh wilayah nasional. 40% dari setiap liter solar yang dijual di Indonesia sekarang berasal dari minyak sawit domestik, bukan dari minyak mentah yang harus dibeli di pasar global. Dan roadmap resminya menargetkan B50 pada 2028. Angka penghematannya nyata. Program B35 saja diperkirakan menghemat Indonesia sekitar 8 hingga 10 miliar dolar Amerika per tahun dalam tagihan impor bahan bakar. 8 hingga 10 miliar dolar. Setiap tahun. Dari satu kebijakan. Inilah yang sesungguhnya dimaksud dengan lebihan dalam konteks energi Indonesia. Bukan cadangan minyak yang tersimpan berlimpah di bawah tanah. Tapi kapasitas substitusi yang dibangun secara aktif melalui kebijakan, investasi, dan kemauan politik selama bertahun-tahun. Kamu mungkin bertanya, kalau programnya sekuat ini,
Kenapa hampir tidak ada yang membicarakannya di luar lingkaran kebijakan? Karena cerita yang tepat jarang yang paling dramatis. Indonesia mengganti diesel impor dengan biodiesel sawit domestik, tidak terdengar seherau, Indonesia kuasai energi dunia. Tapi yang pertama adalah fakta terverifikasi. Yang kedua adalah simplifikasi yang nyaman. Dan ada satu kebijakan lagi yang perlu kamu dengar, karena ini adalah tameng terkuat Indonesia selama krisis energi global, dan hampir tidak ada yang membicarakannya kepada publik umum. Namanya Domestic Market Obligation. DMO. Setiap perusahaan batubara yang beroperasi di Indonesia diwajibkan menjual 25% dari total produksinya ke pasar domestik. Dengan harga yang ditetapkan pemerintah, bukan harga pasar dunia. Di tahun 2022, harga batubara global meledak akibat krisis energi pasca invasi Rusia ke Ukraina. Subsidi energi total di seluruh ASEAN menyentuh rekor 105 miliar dolar Amerika. Negara-negara tetangga panik. Biaya produksi industri mereka melonjak. Pembangkit listrik mereka menanggung tekanan luar biasa. Di Indonesia, pembangkit listrik tetap berjalan. Pabrik tetap beroperasi. Karena harga batubara untuk konsumsi domestik sudah dikunci jauh sebelum krisis datang. Itu bukan keberuntungan. Itu kebijakan yang didesain dengan tepat. Dan itu adalah salah satu alasan paling konkret mengapa Indonesia bisa bertahan lebih tenang dari banyak negara lain selama krisis tersebut. Tekan like kalau kamu baru pertama kali mendengar tentang DMO dalam konteks ini. Itu membantu kami tahu jenis konten apa yang paling dibutuhkan. Tapi ada paradoks yang menunggu di balik semua kekuatan ini. Dan ini adalah bagian yang paling sering dihilangkan dari narasi kebanggaan, karena tidak nyaman untuk dikatakan. Indonesia menghabiskan 713,5 triliun rupiah untuk subsidi energi di tahun 2024. Hampir 90% dari angka itu mengalir ke bahan bakar fosil. Dan ini bagian yang perlu didengar dengan pelan. Penelitian Bank Dunia menunjukkan bahwa 10% rumah tangga terkaya Indonesia mengonsumsi subsidi LPG hampir sebesar yang dinikmati 10% termiskin. Subsidi solar bersubsidi bahkan lebih timpang, antara 42 hingga 73% diserap oleh kelas menengah dan atas. Sistem yang secara resmi dirancang untuk melindungi rakyat kecil, dalam praktiknya, lebih banyak mengalir ke mereka yang sudah tidak membutuhkan perlindungan. Dan inilah satu dari sekian alasan mengapa analis keuangan internasional tidak merayakan ketahanan energi Indonesia tanpa catatan panjang. Bukan karena mereka tidak melihat kekuatannya, tapi karena mereka juga melihat retakannya. Tulis di komentar, menurut kamu, apakah subsidi energi Indonesia perlu direformasi atau dipertahankan? Kami membaca semua komentar, dan jawaban kamu akan memengaruhi topik riset video berikutnya. Sekarang kita kembali ke pertanyaan yang kita buka di awal. Kenapa media dunia senyap soal lebihan minyak dan bahan bakar Indonesia selama krisis ASEAN? Kita sudah menelusuri 4 lapisan berbeda. Indonesia pengekspor batu bara terbesar di dunia, tapi importir minyak skala besar. Program biodiesel B40 yang menghemat miliaran dolar per tahun, tapi dibangun di atas fondasi cadangan minyak yang hanya tersisa kurang dari 5 tahun. Kebijakan DMO yang melindungi industri domestik dari guncangan harga global, tapi sistem subsidi senilai 713,5 triliun rupiah yang secara struktural lebih banyak menguntungkan yang sudah mampu. Pengekspor energi ke seluruh dunia. Pembeli listrik dari tetangga. Dua hal itu bukan pilihan. Keduanya nyata. Dan inilah jawabannya, media internasional diam bukan karena ada yang menyembunyikan kabar baik. Dan bukan karena ada yang menutupi kabar buruk. Media internasional diam karena cerita yang sesungguhnya tidak muat dalam satu judul yang bersih. Indonesia Energy Powerhouse, terlalu sederhana untuk jadi benar sepenuhnya. Indonesia Energy Crisis, terlalu dramatis untuk jadi akurat. Yang benar adalah bahwa Indonesia menjalankan dua arah kebijakan energi yang saling berlawanan secara bersamaan. Menjual ke dunia sambil membeli dari tetangga. Membangun buffer baru sambil mempertahankan sistem subsidi lama yang retak dari dalam. Menjadi pemimpin di satu sektor energi dan bergantung pada impor di sektor lain, dalam satu napas, satu hari, satu negara. Dan itu bukan sesuatu yang perlu dipermalukan. Itu adalah kompleksitas yang nyata. Yang perlu dihadapi dengan mata terbuka, bukan dengan narasi yang sudah dirapikan sebelum sampai ke telinga publik. Kalau kamu sudah menonton sampai di sini, kamu sekarang tahu lebih banyak tentang struktur energi Indonesia daripada yang diajarkan di kebanyakan tempat. Bagikan video ini, bukan untuk kami, tapi karena informasi ini layak didengar lebih banyak orang. Jadi apa yang kamu bawa pulang dari semua ini? 1.
Lebihan bahan bakar Indonesia, yang sesungguhnya bukan soal sumur minyak yang berlimpah. Cadangan terbuktinya hanya cukup untuk 4,1 tahun. Yang nyata adalah program biodiesel B40 yang secara aktif menghemat 8 hingga 10 miliar dolar impor per tahun. Dan itu adalah kebijakan yang lebih layak dibicarakan daripada klaim cadangan yang tidak akurat. 2. Kekuatan energi Indonesia yang paling nyata dan paling jarang diceritakan bukan minyak, tapi batu bara. Dan kebijakan DMO yang mengunci harga domestik di tengah krisis global 2022 adalah salah satu keputusan kebijakan paling cerdas di kawasan yang hampir tidak pernah dikenal publik dengan nama dan mekanismenya yang tepat. 3. Narasi, Indonesia kuat energi, dan Indonesia rentan energi, keduanya benar. Tergantung energi mana yang kamu bicarakan dan siapa yang menanggung biayanya. Memahami perbedaan itu adalah yang membedakan seseorang yang punya gambaran lengkap dari seseorang yang hanya punya gambaran yang nyaman. Subscribe kalau kamu mau kami terus membawa riset seperti ini. Bukan konten cepat. Konten yang benar. Media dunia senyap karena ceritanya rumit. Tapi kerumitan bukan alasan untuk berhenti berbicara. Itu alasan untuk berbicara dengan lebih hati-hati. Dan itu yang akan terus kami lakukan.